Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang yang mencaci maki Nabi Isa? Kita saja umat Islam pasti bisa marah, karena itu Nabi kita juga. Rukun iman kita iman kepada para nabi. Kalau ada yang mengatakan Isa bukan nabi, Isa begini, orang Islam punya hak untuk marah, karena itu juga adalah nabi Allah, gitu kan? Kalau ada orang menghina Nabi Isa dan orang Nasrani nggak marah, itu aneh, gitu kan? Mereka harus marah, wajib marah, karena nabinya dihina, kan gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina, wajar kita marah. Bagaimana caranya orang tidak marah? Nabi kita, panutan kita, kita yakini dia utusan Allah. Tidak usah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW kalau tidak bisa membela beliau. Gitu kan? Nggak gitu mas bro. Orang nggak harus marah jika panutannya dihina. Dan apa yang barusan Ustadz ajarkan adalah penyebab kenapa umat muslim adalah umat beragama yang paling gampang diprovokasi dan anarkis, gampang dibodohi, dan gampang diperalat. Halo semua. Seorang Ustadz aja tidak paham kenapa seseorang seharusnya tidak marah ketika agamanya dihina. Dia bingung melihat orang Nasrani tidak marah ketika Nabi Isa dihina. Dia tidak paham bagaimana caranya tidak marah ketika panutan dihina, apalagi murid-muridnya. Jadi pada video ini, kita akan belajar apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita merasa dihina. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu dihina. Dihina adalah ketika seseorang merasa sesuatu yang dia beri nilai tinggi, diberi nilai lebih rendah oleh orang lain. Sesuatu ini bisa berupa apapun. Bisa jadi tubuh orang itu, bisa jadi prestasi orang itu, bisa jadi agama orang itu, bisa jadi panutan orang itu, bisa jadi orang yang dia kasihi, atau sesuatu yang dia suka, atau apapun juga. Tidak ada orang yang suka dihina, dan semua orang suka dipuji. Tetapi, hinaan dan pujian hanyalah perasaan yang belum tentu benar. Kita bisa merasa dihina, padahal sebenarnya orang itu tidak menghina. Kita juga bisa tidak merasa dihina, padahal sebenarnya orang itu menghina. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi, kita bisa mengendalikan perasaan dan reaksi kita. Nah, saya mau menggunakan ilustrasi Robin Hood supaya teman-teman paham. Robin Hood mencuri dari orang kaya, lalu memberikannya kepada orang miskin. Robin Hood adalah orang baik atau orang jahat? Bagi orang yang mendapatkan sesuatu dari Robin Hood adalah orang baik. Mungkin malah dianggap pahlawan atau dianggap sebagai nabi penyelamat. Tetapi bagi orang yang dicuri oleh Robin Hood adalah orang jahat yang harus dihentikan. Robin Hood adalah pahlawan atau penjahat adalah perspektif, sesuatu yang relatif
Kamu lihatnya dari sudut pandang yang mana? Robin Hood mencuri dari orang kaya, lalu memberikan kepada orang miskin, adalah kenyataannya. Apakah Robin Hood adalah orang yang benar atau orang yang salah? Apakah mencuri dari orang kaya, lalu memberikannya kepada orang miskin adalah perbuatan yang benar? Apakah kamu mau dicuri? Apakah kamu mau mendapatkan barang hasil curian? Kalau kamu tidak mau dicuri dan tidak mau mendapatkan barang hasil curian, kenapa kamu berkata bahwa Robin Hood adalah orang yang benar? Bukankah kalau kamu mau memberi kepada orang miskin, seharusnya kamu memberikan barangmu sendiri, bukan memberikan barang orang lain? Nah, anggaplah waktu berlalu dan Robin Hood sudah meninggal. Lalu, terbentuklah dua komunitas masyarakat. Yang satu adalah masyarakat yang dicuri oleh Robin Hood, yang satu lagi adalah masyarakat yang diberi oleh Robin Hood. Masyarakat yang diberi oleh Robin Hood ini menganggap Robin Hood adalah pahlawan. Bahkan dianggap sebagai nabi, penolong, utusan Tuhan. Suatu saat, ada seseorang dari masyarakat yang diberi bertemu dengan seseorang dari masyarakat yang dicuri. Mereka ngobrol dan seseorang dari yang dicuri itu berkata bahwa Robin Hood adalah pencuri. Kira-kira bagaimana reaksi orang yang diberi itu ketika mendengar bahwa Robin Hood, seseorang yang dia anggap pahlawan, nabi, penolong, dikatakan sebagai pencuri oleh orang yang baru dia kenal? Bukankah dia merasa bahwa nabinya dihina? Apa yang seharusnya dia lakukan ketika nabinya dihina? Apakah seharusnya dia langsung marah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah? Atau seharusnya dia bertanya-tanya, kenapa nabinya dihina sebagai pencuri? Apa yang terjadi jika orang itu langsung marah seperti yang diajarkan oleh Ustadz Khalid Basalamah? Orang yang berkata bahwa Robin Hood adalah pencuri langsung digebukin. Hasilnya apa? Apakah akan membuat Robin Hood menjadi bukan pencuri? Atau akan menambah kesalahan dan kejahatan Robin Hood? Apa yang akan dikatakan oleh orang yang digebukin itu kepada masyarakatnya? Tadi saya digebukin oleh penganut agama Robin Hood, si pencuri itu. Penganut agama Robin Hood adalah orang-orang jahat. Robin Hood mencuri dari kita, lalu memberikannya kepada orang-orang jahat. Betul nggak? Jadi begini, ketika kebanggaan kamu dihina orang, kamu merasa tidak senang itu wajar. Tetapi, kamu langsung marah itu tidak wajar. Hal pertama yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu merasa dihina adalah mencari tahu kenapa kamu dihina. Dalam kasus ini, jika kamu adalah orang yang diberi oleh Robin Hood, seharusnya kamu cari tahu apakah benar Robin Hood adalah pencuri, bukan membabi buta membela Robin Hood. Setelah kamu mencari tahu, kamu akan mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ternyata Robin Hood memang mencuri dari orang lain, lalu memberikannya kepada kamu. Kemungkinan kedua, ternyata Robin Hood tidak mencuri. Anggaplah kamu menemukan bahwa Robin Hood tidak mencuri. Orang itu memfitnah Robin Hood. Nah, orang itu memfitnah Robin Hood pun ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu sengaja memfitnah Robin Hood. Kemungkinan kedua, orang itu tidak tahu bahwa dia memfitnah Robin Hood. Kalau orang itu memfitnah karena tidak tahu bahwa sebenarnya Robin Hood tidak mencuri, lalu kamu gebukin orang itu untuk apa? Apakah gebukin orang itu bisa membuat orang itu mengerti bahwa sebenarnya Robin Hood tidak mencuri? Enggak kan? Jadi, yang seharusnya kamu lakukan jika kebanggaan kamu difitnah, bukan marah lalu main hakim sendiri, tetapi memberikan bukti dan penjelasan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Kalau kamu bisa memberikan bukti dan penjelasan yang baik,
maka orang itu akan berhenti memfitnah tanpa kamu harus marah dan berbuat jahat. Dengan demikian, kamu menjadi orang yang sabar dan rendah hati. Coba kamu bayangkan, jika kamu langsung gebukin orang karena pahlawan kamu dikatakan pencuri. Setelah itu, kamu baru tahu bahwa ternyata pahlawan kamu itu memang sebenarnya adalah pencuri. Bukankah kamu akan malu dan menyesal karena kamu berpikiran pendek? Apalagi kalau kamu gebukin orang sampai mati. Ternyata apa yang diomongin orang itu benar dan kamu yang salah. Kamu mau menyesal bagaimana? Kamu bisa balikin nyawa orang itu? Apa yang seharusnya kamu lakukan jika ternyata pahlawan kamu menolong kamu dengan mencuri dari orang yang ada di depan kamu? Apakah kamu harus membabi buta tetap membela pahlawan kamu? Apakah kamu harus membungkam orang yang di depan kamu untuk membela pahlawan kamu? Pantaskah kamu jika kamu marah kepada orang itu karena orang itu menghina pahlawan kamu, sedangkan pahlawan kamu mencuri dari dia? Bukankah seharusnya kamu minta maaf atas nama pahlawan kamu, dan kalau kamu mampu, bukankah seharusnya kamu mengembalikan apa yang sudah dicuri oleh pahlawan kamu dari orang itu? Jadi, ajaran yang mengajarkan bahwa kamu harus marah jika nabimu atau apapun juga itu dihina orang adalah ajaran yang salah. Karena ajaran seperti itu membuat kamu berpikiran pendek, tidak bijaksana, dan membuat kamu berpotensi berbuat kejahatan. Berbuat kasar atau berbuat jahat ketika kamu dihina tidak akan membuat kamu dihormati, tetapi akan membuat kamu semakin dihina. Jadi, jika agama kamu dihina, nabi kamu dihina, Tuhan kamu dihina, kamu seharusnya tidak marah. Kamu seharusnya cari tahu kenapa. Kalau seluruh dunia berkata A, lalu ada satu orang berkata B, hanya ada dua kemungkinan. Orang itu tidak tahu apa yang diketahui oleh seluruh dunia, atau orang itu tahu apa yang tidak diketahui oleh seluruh dunia. Walaupun seluruh dunia berkata bahwa Muhammad adalah nabi, saya tetap akan berkata bahwa Muhammad bukan nabi. Mungkin saya tidak tahu apa yang kamu tahu. Mungkin saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu diberitahukan bahwa Muhammad diam saja ketika dihina. Tetapi saya sudah memberikan bukti bahwa apa yang diberitahukan kepada kamu itu adalah kebohongan. Kenyataannya, Muhammad tidak diam saja ketika dihina. Dia menyuruh orang untuk membunuh orang yang menghina dia. Jadi, daripada kamu marah kepada orang-orang yang kamu anggap menghina Nabi, lebih baik kamu cari tahu apakah apa yang diberitahukan kepada kamu itu adalah kenyataan atau kebohongan. Coba bayangkan kamu berada di dalam kasus Robin Hood. Selama ini, kamu diajarkan bahwa Robin Hood adalah pahlawan yang menolong kamu. Padahal, kenyataannya dia adalah pembunuh orang tua kamu, dia menculik kamu ketika kamu bayi, dan dia menjadikan kamu budaknya. Kamu tidak mengetahui kenyataannya. Kamu didoktrin bahwa kamu diselamatkan oleh Robin Hood ketika kamu bayi. Kamu didoktrin untuk mengakui Robin Hood sebagai pahlawan, dan kamu dilarang untuk mempertanyakan apakah benar Robin Hood adalah pahlawan. Kamu juga didoktrin untuk harus langsung marah jika ada orang yang berkata bahwa Robin Hood bukan pahlawan. Kamu bahkan diberikan tugas untuk membuat orang lain mengakui Robin Hood sebagai pahlawan juga. Karena kamu didoktrin seperti itu, kamu mengidolakan Robin Hood dan membela dia mati-matian. Suatu saat, kamu bertemu dengan seseorang yang memberitahukan kamu bahwa sebenarnya Robin Hood itu bukan pahlawan kamu. Sebenarnya, Robin Hood itu adalah orang yang menculik kamu ketika kamu bayi
dan membunuh orang tua kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengikuti doktrin yang ditanamkan kepada kamu sejak kecil, kemudian kamu bunuh orang itu karena kamu anggap dia menghina Robin Hood? Atau kamu akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu mau seumur hidup kamu diperbudak oleh pembunuh orang tuamu, ditambah lagi kamu menganggap pembunuh orang tuamu itu sebagai pahlawan? Kamu beriman itu bagus, tetapi untuk apa kamu beriman kepada kebohongan? Kenapa kamu didoktrin untuk harus percaya bahwa Muhammad adalah nabi? Kenapa kamu tidak boleh mempertanyakan apakah benar Muhammad adalah nabi? Kenapa kamu didoktrin untuk langsung marah dan berbuat anarkis ketika Muhammad dihina? Itu aja sudah cukup untuk kamu mempertanyakan bagaimana jika sebenarnya Muhammad bukan nabi. Karena kalau Muhammad memang nabi, kamu tidak perlu didoktrin untuk percaya buta tanpa boleh mempertanyakan. Kamu tidak akan didoktrin untuk langsung marah kepada orang-orang yang menghina Muhammad. Kamu beragama bukan untuk menjadi orang jahat, kan? Kamu beragama bukan untuk menjadi orang yang gampang marah, kan? Kamu beragama bukan untuk dibohongin, kan? Jadi, coba buka hati dan pikiran kamu. Kenyataannya, umat Muslim adalah umat beragama yang paling gampang diprovokasi, paling gampang marah, dan paling anarkis. Karena hanya Islam yang mengajarkan untuk langsung marah ketika agamanya dihina. Menurut kamu, Islam mengajarkan untuk langsung marah ketika agamanya dihina karena Islam adalah agama yang benar atau karena Islam adalah agama yang salah? Hanya penjahat yang langsung marah bisa membunuh orang untuk membungkam supaya kejahatannya tidak terbongkar. Karena orang benar tidak perlu marah, apalagi membunuh orang untuk membuat dirinya tidak bersalah. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Dengan ekspansi Islam seperti itu, jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah Anda, 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih, gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Dan ini memang peperangan. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Shalom semuanya. Saya Christian Pungki, saya mahasiswa STT Baptis Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung program bagi-bagi USB channel tanpa ragi. Tuhan Yesus memberkati.
pusaka